Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Harapan dan doa saya, semoga sahabat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang 9 penghambat pintu rezeki. Maka hindarilah ini agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Wahai sahabat yang beriman, meski sudah bekerja keras banting tulang, tak jarang rezeki seseorang masih saja seret. Mungkin 9 penghalang pintu rezeki ini menjadi penyebabnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan bijaksana dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menukar rezeki seseorang dengan orang yang lain, sebab setiap makhluk sudah memiliki kadar rezekinya masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Meski demikian, terkadang seseorang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, padahal dirinya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Salah satu kemungkinan penyebabnya ada penghalang pintu rezeki yang melekat dalam diri seseorang. Apa sajakah itu? Ada 9 penghalang pintu rezeki. Yang pertama, hilangnya ketawakalan dalam diri. Penghalang pintu rezeki yang pertama adalah hilangnya ketawakalan dalam diri seseorang. Orang yang hilang sifat tawakalnya tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ia akan mencela atau menyalahkan keadaan, sehingga rezeki bukanlah semakin mudah didapatkan, melainkan pintunya malah akan tertutup. Orang yang beriman sudah seharusnya percaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Yang kedua, sibuk dengan urusan duniawi hingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penghalang pintu rezeki lainnya adalah ketika seorang muslim terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan malah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencukupi segala kebutuhannya, dia rela bekerja tak mengenal waktu istirahat. Bahkan dia selalu mengakhirkan ibadah sholatnya dan tidak ada kenikmatan di dalamnya. Jika seperti ini, maka bisa saja pintu rezekinya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kebutuhan-kebutuhan fisiknya terpenuhi, namun dia tidak akan mendapatkan rezeki batiniah seperti perasaan tenang, tentram, selalu merasa kurang, dan lain sebagainya. Tanda yang ketiga yaitu tidak mau berinfak. Penghalang pintu rezeki yang ketiga adalah tidak suka berinfak. Orang yang masuk kategori ini berpikir mengeluarkan uang infak untuk orang lain akan menjadikannya miskin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Penghalang yang keempat yaitu kurang bersyukur. Kurangnya rasa syukur juga merupakan salah satu penghalang pintu rezeki. Hal ini terjadi apabila seseorang selalu merasa kurang puas dengan hasil dan rezeki yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Padahal rezeki yang ada sudah lebih dari cukup. Namun karena keserakahannya, ia selalu merasa kurang dan menganggap bahwa pintu rezekinya ditutup. Yang kelima, ilmu yang kurang. Penghalang pintu rezeki lainnya adalah ilmu yang kurang.
Bisa saja ilmu seseorang mengenai perdagangan atau dalam bidang pekerjaannya tersebut kurang, sehingga dirinya tidak bisa menggali rezeki di bidang itu dengan maksimal. Yang keenam, syirik. Salah satu perbuatan dosa besar yang menjadi penghalang pintu rezeki adalah syirik. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar, yakni menyekutukan Allah atau syirik, sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan hak anak yatim, memakan riba, lari dari medan peperangan, dan menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penghalang yang ketujuh adalah sombong. Perilaku sombong bisa menjadi salah satu penghalang pintu rezeki seorang muslim. Para nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam bahkan sampai meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas sifat sombong itu. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Quran Surah Ghafir ayat 27. Kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada manusia yang menyombongkan diri, maka dia akan menyempitkan rezeki mereka. Penghalang yang kedelapan adalah gemar minum khamar. Penghalang pintu rezeki lainnya adalah gemar meminum khamar. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan segala minuman yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Penghalang yang kesembilan adalah berlaku khianat. Khianat terhadap amanah termasuk penghalang rezeki yang paling besar, karena hal ini bisa membuat Allah Subhanahu wa taala menutup pintu ridanya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan agar tidak berlaku khianat dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Wahai sahabat yang beriman, itulah penjelasan mengenai 9 penghalang pintu rezeki. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.